Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita karena hari ini adalah doa malam di tempat ini. Kita akan buka di dalam kitab Mazmur, pasal yang ketiga, ini 8 kurang seperempat, saya akhiri jam 11. Kan doa malam ini. Setuju gak sih? Ya, saya juga gak kuat, saudara ya. Oke, Mazmur pasal yang ketiga, habis dibilang doa malam. Mazmur pasal yang ketiga, mempersingkat waktu ayat yang ke-9 saja. Ya, kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1, 2, dan 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Pertolongan bahkan dikatakan dalam bahasa Inggris, salvation. Dari Tuhan datang pertolongan. Pertanyaannya begini nih, pertanyaannya sederhana. Sudah datang atau belum itu pertolongan? Ini a big question mark. Jangan hanya menjadi orang Kristen, pandai baca firman, bahkan pandai menghafal firman, tapi menjadi orang yang sulit melakukan firman. Sehingga akhirnya kalau pertolongan itu belum datang, jangan menyalahkan Tuhan, saudara. Halo. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Even without asking. Bahkan tanpa melalui minta. Tanpa melalui minta. Tapi kan Yesus pernah berkata, mintalah. Gitu. Jadi kalau Anda berpikir Anda tidak mau meminta, kalau Tuhan itu tahu segala sesuatu, ya bertahan saja dalam statementmu itu. Tapi perjanjian baru bilang, mintalah. Jadi minta. Kalau memang Anda punya iman yang besar sekali, yang gak usah minta. Tapi kalau Anda berkebutuhan khusus, mintalah. Kan Yesus yang bilang. Amin, saudara. Minta. Kalau ada teman saya bilang, Pak, kalau ada apa-apa minta sama saya. Saya serius ya Pak, tolong minta. Ini nomor telepon saya khusus ya Pak. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, orang saya yang minta kok. Saya minta Bapak supaya minta saya, kan bingung. Saya minta Bapak supaya Bapak minta kepada saya. Saya bilang, terima kasih loh bos. Iya sama-sama. Anytime loh Pak ya, saya tunggu. Lama saya nggak minta, lama. Puluhan tahun saya nggak minta. Sehingga satu hari, ada hal yang harus saya minta. Saya punya telepon khusus dia. Itu pun dari mama saya bilang, mama heran. Kamu punya teman-teman hebat tapi nggak mau minta dari dia. Pernah nggak dari teman kamu mengatakan bahwa minta aja mas? Oh pernah mah banyak. Ya minta dong. Karena urusannya urgent. Gitu ya mah, nggak salah ya? Nggak salah dong. Orang dia bilang minta kepada saya, mau udah saya minta. Saya telepon, dia juga kayak orang kaget gitu kok, nomor telepon khususnya. Jadi halo. Orang kan gitu. Kalau jadi pejabat, sudah jadi orang kaya, bahasanya nggak jelas. Halo. Saya jadi nggak enak hati, waduh. Jadi saya bilang, halo. Terus iya, ini siapa ya? Karena kok aneh gitu. Telepon yang, dulu kan telepon saya acak-acakan. Kok bisa telepon dia yang khusus? Terus saya bilang, bos saya Pak Yohan. Yohan mana ya? Yohan Domoin dong. Oh, ya ampun, saudaraku, sahabatku.
kakak rohaniku. Padahal dia jauh lebih tua deh. Dia bilang kakak rohani. Butuh berapa? Butuh berapa? Loh kok jadi butuh berapa sih? Orang cuma telepon butuh berapa? Apa maksudnya nih bos? Iya butuh berapa? Berapa saya harus bantu? Hah? Sebut aja sebut. Enggak bos, bukan soal itu. Soal apa? Ini bos. Oh ya udah, bilang mulai hari ini kau adalah sahabat saya dan suruh dia telepon saya. Saya suruh dia telepon dia. Beres. Sampai hari ini nggak telepon-telepon. Saya mau katakan buat Anda, itu baru seorang tokoh di negeri ini. Anda punya Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi kalau dia janji, dariku datang pertolongan. Wow. Bahkan lebih hebat lagi, berkatmu, berkatku kata Tuhan, atas engkau umatku. Jadi pulang dari ruangan ini nggak boleh ada yang punya rasa susah lagi. Nah, ya nggak boleh. Terus ketakutan. Anda kan datang ke gereja berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, bebas sudah. Amin. Itu ada istri saya. Saya langka banget. Itu setelah saya kenal dia juga 30 tahun, baru satu kali minta. Ya, dia minta sama saya berkali-kali. Gitu. Jadi boleh saya minta satu kali aja. Sangat terkenal. Dan berapa kali juga dia minta supaya saya minta, saya nggak pernah minta. Even money saya nggak minta. Padahal berapapun saya yakin dan percaya dia akan sediakan karena dia seorang yang wah gitu. Enggak. Kenapa demikian? Berkat Tuhan sudah cukup bagi saya. I'm telling you the truth. Sudah cukup. Hari-hari ini saya hanya cuma cari apa? Bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan hadirat Tuhan. Itu aja. Enak loh Pak, Bu. Ada hadirat Tuhan Anda jalan. Indah. Anda ngobrol sama yang punya hadirat itu. Keren. Anda percaya kepada yang memberikan janji kepadamu. Luar biasa. Dan saya yakin dan percaya. Kalau Anda bisa berhubungan, ngobrol sama Tuhan. Anda bisa jalan sama Tuhan. Anda bisa percaya sama Tuhan. Anda bisa tunggu waktu Tuhan, itu khotbah saya. Ya, mungkin di lain kesempatan. Kalau dia janji, tunggu. Halo. Jangan mau buru-buru. Kalau dia udah janji, tunggu. Wait for him or wait on him. Tunggu. Di atas janji. Tunggu. Mau 3 tahun, kayak 2 bulan, kayak 3 hari, kayak 14 tahun, tunggu. Karena dia tahu untuk memberikan kepadamu di saat yang tepat. Dia tahu ya. Nah inti khotbah saya, mau nggak saudara ditolong Tuhan? Karena according to this verse, datang pertolongan. Saya lihat muka-muka yang butuh pertolongan. Sama seperti Anda lihat muka saya butuh pertolongan. Betul nggak? Sama, kita berdua sama. Saya nggak pernah mau jadi hamba Tuhan tuh yang bilang kau. Saudara, enggak. Karena bagi kita sama kok. Anda butuh pertolongan, saya butuh pertolongan. Jadi nggak melulu jemaat. Memang kita siapa? Memang kita hamba Tuhan nggak butuh pertolongan, butuh. Jadi selalu dalam setiap khotbah saya selalu ada kata kita. Jadi you and me. Mau tidak ditolong Tuhan? Mau tidak diberkati dalam hidupmu? Berkatmu atas umatmu. Tuhan begitu baik. Dia memberikan semuanya bagi umatnya. Betul nggak? Dari matahari, ya, sampai bulan, bintang, hujan, dia berikan buat umat semua, seluruh dunia. Tapi bicara tentang berkat Tuhan, dia bedakan. Aku akan membedakan orang-orang yang beribadah kepadaku dan orang-orang yang tidak beribadah kepadaku. Jadi kalau Anda datang ke tempat ini jangan dengan rasa terpaksa. Jangan. Karena mau ada pelantikan. Enggak.
Dilantik nggak dilantik datang aja. Halo, amin. Yang dilantik juga jangan merasa kok nggak dilantik-lantik. Siapa tahu nanti bulan Oktober Anda dilantik oleh Bapak Presiden kita yang baru gitu. Ya, tapi one thing, Anda datang ke sini karena Tuhan. Ya, nggak usah merasa mana Tuhan. Malah kalau Anda sering-sering beribadah, saya beda dengan orang-orang yang bilang, di luar gereja, gereja itu adalah bait Allah. Saya setuju, cuman saya juga mau bilang hati-hati. Gereja itu bait Allah, tapi gereja yang ada bangunan seperti ini wajib dikunjungi. Halo, kenapa Pak, Bu? Melatih kesetiaan, melatih harga yang harus kita bayar. Saya pagi jam 11, jam 9 sudah jalan, sampai di sana kecepatan 10:30. Yaitu di Bogor, 10:30. Jadi saya duduk sebentar, atau mereka bikin di restoran. Jam 11 ibadah, selesai, terus saya diundang makan oleh teman saya. Selesai makan, terus saya ngopi. Kenapa saya nggak mau pulang? Saya takut kebablasan. Ya, pulang ke Kelapa Gading, itu macet tuh. Dari Bogor, Kelapa Gading, dari Kelapa Gading keluar, ya. Aduh, peristiwa 2 malam yang pertama saya di sini akan terulang lagi. Ya kan? Waduh, ya ditunggu-tunggu. Bilang sama koordinator, Andrew, aduh saya nggak bisa nih, aduh. Jalanan kita foto-foto, istri saya sampai kayak ada rasa salah. Rasa salahnya bukan sama Andrew. Bukan rasa salahnya sama umat, tapi rasa salahnya sama Tuhan. Saya bilang, ini gimana tiap 5 menit kita foto-foto cekrek. Naik tol, turun tol, naik lagi, turun lagi. Sama aja, saudara, putar balik lagi, tambah parah. Kiri lagi, kanan, salah. Karena udah panik gitu. Dan saya bilang, saya siap untuk menggantikan ini. Akhirnya berturut-turut di sini terus. Gitu. Ya karena udah janji, udah nggak apa-apa lah ya. Mau dibilang setahun Pak, tiap hari Rebo, ya udah oke lah ya. Namanya udah janji. Ya kalau udah janji gitu. Iyalah, udah janji. Tadi baru tegur keponakan saya. Kalau kau sudah janji sama Tuhan, jangan coba-coba untuk dibatalkan. Jangan. Saya dulu keadaan pesawat turun. Janji, langsung janji. Saya mau hidup kudus, hidup benar Tuhan. Saya akan melayani Engkau. Benar Tuhan, sampai kapanpun saya sakit akan datang ibadah kebaktian dalam nama Yesus, Begitu pesawat mendarat, lupa sama janji. Kayaknya seolah-olah kita bilang, gue janji apa ya tadi? Tapi saya ikutin. Ya, istri saya mau kasih saya pelayanan dimanapun ikut aja. Dari penuh jemaat sampai nggak ada jemaatnya, nggak ada jemaatnya, kayak terhina banget, nggak ada jemaatnya. Saya buka pintu kosong. Ibadah jam 7, saya datang jam 7 kurang 10, yang buka ibu-ibu pakai handuk. Bapak, aduh. Kita gitu, hah? Iya Pak, saya habis mandi. Nah lu, saya duduk aja. Terus nggak ada orang. Saya bilang sama istri saya, Mah, nggak ada orang. Terus istri saya bilang, janjinya kebaktian Pak. Kok nggak ada orang? Ya nggak tahu. Terus 10 menit, 15 menit dia datang. Halo Pak, shalom. Saya baca-baca firman. Nggak ada yang datang. Nggak lama datang 2 orang. Itu pembantu rumah tangga. Duduk dari situ ke situ. 2. Terus saya bilang, Bu, 7:30 nih, kok nggak mulai-mulai? Terserah Bapak. Hah? Niko Mariadi mana nih Niko Mariadi? Pemimpin pujian, mana? Tahu nggak dia bilang apa? Bapak, pemimpin pujiannya Bapak. Saya mau teriak lu, gila kali. Hah? Saya? Ibu nggak bilang, oh Bapak nggak tahu, ibadah di sini termasuk yang pimpin pujian. Oh, bilang dari tadi, ya kan? Terus saya tanya, Bu, doa pembukaan semuanya Bapak. Saya naik ke atas panggung, cuman tambah 1. Maaf, pembantu laki-laki duduk di tengah. Ini ibu duduknya di sini. Saya tadi mau bilang, Bu, kalau cuma mau ketemu saya, kita teleponan aja. Ngobrol aja kita. Atau ke rumah saya deh, ketemu istri saya. Itu cuma 3. Khotbah 10-15 menit.
Itu pembantu 2 kadang-kadang masuk ke rumah, tinggal berdua. Saya mau bilang, ayo Bu kita ngobrol aja berdua. Nih firmannya ini nih Bu, catat ya. Udah ya saya pulang. Balik lagi tuh pembantu 2 bawa tempe sama jagung. Makan di kebaktian. Waduh. Beri. Itu apa saudara? Bukan pencobaan lagi ya, ujian. Kayaknya seolah-olah Tuhan mau bilang sama saya, kan pernah janji. Apa aja untuk Tuhan? Iya. Tuh. Kan saya cuma ngomong tuh. Tuhan bilang, ya gue juga cuma ngomong. Ya udah jangan marah dong Tuhan. Selesai ibadah, dia kasih saya persembahan, saya tolak. Saya cuma terima, Bu, ini ya, untuk beli tempe sama jagung lah gitu. Pak, bener nih Pak? Iya. Pak, nggak duduk dulu. Ngapain duduk berempat? Kira cuma saya berdua sama tuh ibu itu. Pembantu sediain makanan. Enggak lah, saya jalan ya. Oke Pak, terima kasih. Terus dia ngomong, jangan bosen-bosen. Saya mau bilang, mulai hari ini udah bosen saya. Aduh. Jadi gini, kalau Anda mau ditolong, kalau Anda mau diberkati di sepanjang hidupmu, coba. Jangan lihat bagian Tuhan, tapi coba mulai hari ini lihat bagian kita. Halo, bagianmu apa? Pimpin pujian. Bagianmu apa? Main musik. Bagianmu apa? Duduk di sini dengarkan firman. Itu bagian kita. Jangan suruh Tuhan yang naik ojek, bos. Yang naik ojek siapa? Kita. Tuhan bilang gue udah nyampe. Sebelum Andrew sampai, sebelum saya sampai, sebelum Pak Budi sampai, Tuhan sudah ada di sini. Keren. Jangan Anda buka pintu jam 6 lewat seperempat, nggak ada orangnya, terus keluar lagi. Ngopi, ngobrol, tahu-tahu udah jam berapa? 8 kurang seperempat. Jadi datang paling terlambat, pulang paling cepat. Saya mau tanya, what kind of service? Ibadah macam apa yang Anda mau persembahkan buat Tuhan, sementara Anda bilang, Tuhan berkati aku. Tuhan tolong aku. Ayo, kerjakan bagian kita. Bagian Tuhan udah sempurna, Pak, Bu. Automatically dia bekerja. Amin. Bahkan Roma 8 ayat 28, dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah turut bekerja, but in English different. Dia bilang all things work together. Baca. Coba bisa ditampilkan nggak dalam bahasa Inggris? Bisa? Walaupun kita tahu kita bukan orang Inggris, tapi setidak-tidaknya pernah belajarlah bahasa Inggris. Coba lihat. And we know that all things work together. Dan kita tahu bahwa all things, segala sesuatu itu bekerja bersama. Nggak ngerti Pak? Gini, Anda buat kejahatan, terus Anda buat kebaikan. Jangan pikir terus kejahatan itu hilang. No. Anda nggak ibadah. Ada 52 kali pelayanan di sini. Ada hari Rebo di sini. Anda punya komitmen untuk tiap hari Rebo datang ke sini. Terus Anda 4 hilang. Jangan Anda mau dapatkan poin 100. Amin. Tetaplah, dihitung lah. Ada orang bilang, oh dia hitung dengan darah Kristus. Kembali lagi saya bilang, apa yang Tuhan buat, bagian Tuhan udah sempurna, udah sempurna. Justru saya dan Anda. Kristus pernah bilang, masuklah ke dalam pintu yang sempit, itu artinya apa? Harus berusaha sedemikian rupa, Pak, Bu. Saya mengenal kasih karunia itu, kenal banget saya. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, kita harus bekerja keras. Keselamatan sudah jadi milik kita. Tetapi keselamatan yang kita pegang itu harus juga bekerja sama dengan perbuatan baik kita. Bukan berarti kita berbuat baik untuk selamat, kita sudah diselamatkan. Dan orang-orang yang telah diselamatkan tahu diri. Halo, tahu diri. Tahu dirinya apa? Jaga kekudusan. Belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Belajar melayani Tuhan. Nah kalau saya dan Anda tidak jaga itu, orang lain akan bilang, oh Kristen sama orang luar. Sama. Tapi sebaliknya juga hanya cuma mengandalkan perbuatan baik dan tidak terima Yesus sebagai juru selamat, lebih parah lagi.
Hari ini saya dan Anda, bahkan firman Tuhan katakan, untuk orang benar aja hampir-hampir nggak selamat. Pernah dengar tentang Nuh dan kisahnya? Cuma 8 orang. Bayangkan seluruh bumi nggak ada yang selamat. Bahkan saya baca kebenaran firman Tuhan, Yesus katakan begini, ketika pengangkatan itu terjadi, satu terangkat, satu tertinggal. Lagi tidur. Terus dia bilang, di ladang satu naik, satu tertinggal. Di perjalanan satu naik, satu tinggal. Saya sedang menghitung, jangan-jangan yang selamat cuma setengah orang. Yesus bilang satu naik, satu tinggal. Saya rada khawatir. Terus dia lagi tidur, saya lihatin istri saya. Ini harus dua-dua nih naik. Mati, harus dua-dua. Saya buka kamar 2 anak saya. Ini juga harus terangkat. Enggak boleh satu naik, satu tinggal. Oleh sebab itu tiap hari saya gedor. Saya bilang layani Tuhan, layani Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, berkenan. Jaga hidupmu dengan baik. Terus hidup. Automatically berkat itu akan turun dalam hidupmu. Nah ini yang pertama. Yang harus saya dan Anda lakukan. Coba Mazmur pasal yang ketiga. Itu dalam bahasa Indonesia ada judul. Ya, yaitu nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Betul nggak? Sama nggak Alkitab sama saya? Sama ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. So, when you get up in the morning, Anda tahu bangun, ternyata masih hidup. What should you do? Nyanyi. Halo, nyanyi. Jangan baru bangun tidur. Saya punya teman penyanyi Mandarin. Aduh, di gereja di WC. Saya bilang, Ci, ini gereja. Ci. Iya, gue gak apa-apa, gue lagi mau nyanyi aja. Teresa Teng. Apa? Saya bilang, ini lagi ibadah sih, nggak apa-apa gue mau nyanyi lagu itu. Saya mau katakan buat Anda, begitu Anda bangun pagi-pagi, Anda masih hidup, itu karunia Tuhan. Syukuri Pak Bu. Jangan langsung ambil handphone, terus ambil kalkulator. Terus lihat, dolar udah berapa ya? Ada teman saya, Pak, dolar lo Pak. Udah 16.000. Oh ya, oke. Pak, besoknya udah naik lagi 100. Minggu depan, Pak, udah 250, 16.000 udah 50. Begitu dia telepon lagi 4 hari kemudian, Pak, terus saya tanya, dolar lagi. Saya mau tanya sama ibu punya dolar nggak? Nggak ada. Ini nih, karena pagi-pagi tuh yang dipikirin dolar aja terus. Yang dia pikirin sakit penyakit. Kenapa nggak pagi-pagi benar, when you get up in the morning, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Langsung tuh ribuan malaikat mengelilingan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Baik. Sangat baik Kau Tuhan. Kau yang memelihara hidupku, memberikan nyawa nafas buatku. Haleluya. Langsung kalau nggak nangis, yakin. Karena kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu, mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Selesai mau 5 menit, 10 menit, 12 menit, makan telur aja bisa 15 menit. Dari buka telur pelan-pelan. Cucu tanya, Oma kok lama banget? Iya supaya gak kemakan, dia punya kulit, goblok gitu. Buka pelan-pelan. Betul gak? Minum teh aja, bener gak? Anda bisa minum kalau surut gitu. Gak bisa kan panas-panas? Pelan-pelan. Apalagi mengucap syukur untuk Tuhan. Masa sih? Cuman 2-3 menit ngantuk. 10 menit langsung. Tuhan maaf. Pakai pujian. Maaf Tuhan. Bentar lagi mau pergi. Itu. Tolong dalam perjalanan. Mending perjalanan kemana? Arisan Tuhan. Tuhan bilang lu cuma 7 menit. Udah rasa 12 jam. Berapa hari yang lalu saya kunjungi orang yang sudah keracunan di ginjal, harus cuci darah. Saya lihat itu ya saudara, sorry ya, bukan saya menyindir. Saya lihat itu, seperti Tuhan bilang, kamu mau lihat apa lagi? Saya udah gak lihat jam. Benar. Saya nggak lirik-lirik lagi loh, saudara. Saya lihat itu orang nggak lihat jam lagi. Dia hanya rasakan penderitaan. Dan dia hanya cuma minta kesembuhan atau angkat aja aku. I'm telling you the truth. Kalau Anda kebaktian udah nggak usah lihat-lihat jam lagi. Benar apa benar? Nggak akan berubah. Udahlah. This is your time. Yes, God's time. Nggak usah itu. Benar. Oleh sebab itu dulu kan gereja 1 jam saja. Sekarang gereja 1 jam setengah. Kita bisa balik lagi loh. Gereja 1 jam. 2 jam. Covid iyalah. Kita juga tahu diri, apalagi hamba-hamba Tuhan Pak Bu. Iyalah, ada rasa capek juga. Betul nggak? Udah kelamaan juga kita tahu diri. Kita pasti lihat jam, udah berapa nih, berapa menit. Kadang-kadang orang, bukannya saya nyindir, enggak. God's time. Apalagi masuk menit ke-25 tuh biasanya. Badan udah miring. Mata udah tinggal putihnya aja. Aduh. Saya suka bilang sama 2 putri saya, tanya deh. Yang tidur ya. Di ibadah yang tidur. Putri-putri saya, iya yang tidur. Apalagi kalau papa yang khotbah lo tidur. Ya. Ponakan dia, saya habis-habisan. Kenapa kamu tidur? Enggak pade, ngantuk. Lo gua aneh lihat lo jam 11 malam. Lo nonton Netflix 1 jam setengah. Drakor, drama Korea bisa 2 jam setengah, terus itu. Begitu dengar firman, ntar malaikat bilang, nih calon dikubur nih. Udahlah, saya yakin dan percaya kalau pagi-pagi Anda mengucap syukur, itu sepanjang hari Tuhan akan memberkati engkau. Bahkan berkatnya tidak akan lari daripada. Iya. Karena Anda mengucap syukur. Terus yang kedua, kenapa sih harus bersyukur? Lebih lanjut lagi, Alkitab bilang, nyanyian Mazmur. Ketika Daud dikejar-kejar oleh siapa? Salomo anaknya. Saya mau tanya dengan Anda, apakah persoalanmu lebih besar daripada Daud? Halo. Kalaupun sama dengan Daud, dia tuh raja, saudara. Dia mau sikat anaknya, dia mau bunuh anaknya gampang. Jadi ada persoalan penting, besar. Kalau kita dikejar-kejar oleh anak kita mau dibunuh gimana? Jadi saya terjemahkan ini, dia lari karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hadapi anaknya. Dia nggak lari, mati dia dibunuh. Ini persoalan buah si malakama. Mati bapak, mati ibu.
Bukankah kita juga seperti itu? Ada pelantikan nih kalau nggak salah ya, Pak ya. Duitnya dari mana ya bangun gereja? Kalau nggak dibangun, ibadah gimana ya? Buah si malakama. Anda tahu di Mall of Indonesia, siapa yang ibadah di Mall of Indonesia? Nggak ada, saya tahu. Di Mall of Indonesia saya sering mendapat perkenanan Tuhan melalui Bapak Gembala saudara yang di belakang. Saya bersyukur. Tapi ibadahnya, pernah satu kali, saya dan Gedeon Simanjuntak. Aduh, itu ngantri sampai di fried chicken dan di ujung mainan anak-anak. Apa? Penuh. Sampai orang-orang, ada apa sih ini? Kan lebaran udah lewat ya. Ada apa sih? Sampai mereka bilang, ini nonton gratis ya? Itu Andrew, saya pernah dengar dari istrinya, mana Jessica, ada ya? Iya, Jessica pernah cerita, Pak, tahu enggak Pak? Jessica kalau ngomong nggak pernah bisa lembut. Maksudnya. Pak, tahu enggak Pak? Saya tadi mau jawab, ada apa? Tahu. Jessica kalau ngomong Surabayanya kuat. Itu Andrew, Pak, Andrew. Saya bilang, ya Andrew kenapa? Itu Andrew, Pak, Andrew. Itu ibadah yang jam 10 mau keluar, jam 8 mau keluar, Pak. Penuh. Jadi Andrew itu, Pak ya. Itu diri di depan orang yang mau masuk jam 10. Dan dia bilang gini, Pak. Dia pakai jas toh, Pak ya, dia buka lah, Pak. Dia bilang, ini gini ya, jangan masuk dulu ya. Biarkan yang di dalam keluar. Janji ya gitu ya, janji ya. Supaya tertib ya. Itu Andrew, Pak, bilang gitu, Andrew. Saya bilang, iya. Terus, dia udah bilang, hati-hati ya Pak, bahwa gitu nyanyi apa namanya, lagu apa tuh? Lagu terakhir biasa apa lagu? Doa Yabes. Begitu doa Yabes, Andrew bilang, ini udah mau selesai ya. Ayo tolong yang di belakang saya, tolong ya. Begitu habis, amin. Brek, keluar kan? Begitu keluar Andrew bilang, ayo sabar, biar yang dalam dulu keluar Pak. Tapi memang tidak bisa dibilang Pak jemaat Pak. Saya bilang kenapa itu? Itu Pak, bukan yang di dalam keluar, yang di luar masuk Pak. Dan Andrew bilang, tunggu dulu. Karena yang cerita Jessica itu jadi kayak film horor, saudara. Terus Pak, waduh Andrew kejepit loh Pak. Andrew kejepit, tolong, sebentar kan saya udah bilang dijepit. Didorong dari belakang, dan yang mau keluar dorong Andrew. Andrew di tengah-tengah, akhirnya Andrew gini, tolong. Terus si Jessica bilang, itu gembala sidang GSJS loh. Itu gembala sidang GSJS. Itu gembala, hormati gembala. Karena Andrew tinggi, terus rambut udah gondrong, saudara. Jadi kelihatan banget. Dan Jessica adalah istri yang mencintai. Kan dia, tolong suami saya jangan dijepit. GSJS begitu. Jadi kalau sekarang ada pelantikan, terus mau bangun satu yang baru, keren. Jangan Anda bilang, lah kan Pak cuman segini. Loh, Tuhan tuh begini saudara, dia selalu menunggu gerakan kita. Iya dong, bagian kita. Ya kalau Anda ada bangun ya segini-segini. Kan banyak gereja-gereja yang lain. Loh, itu yang namanya Mall of Indonesia udah gak bisa nampung. Tanya itu Andrew. Nanya sama saya. Tiap kali saya keluar. Itu di Moy. Tuh, ada Andrew. Kadang dia ibadah di mana, saya di situ. Dia lari ke Trembesi ya, kadang ke Pluit ya, Andrew. Saya di Moy.
Kalau dia pulang gitu jam-jam 2, jam 4, itu I'm telling you the truth. Jemaat diusir, benar Niko? Diusir. Aduh, itu gereja apa itu luar biasa banget. Saya saksi sejarah, itu dorong-dorongan pintu. Itu jemaat di sini, udah enggak bisa masuk, dan enggak bisa masuk. Saya tahu siapa yang ngomong, Jessica, enggak bisa masuk itu, enggak bisa masuk. Udah enggak bisa masuk, mau masuk di mana? Anda tahu nggak? Mereka duduk di tangga. Di tangga. Saya mau tanya dengan saudara, ada nggak kalau Anda nonton bioskop, terus ada kursi tambahan? Ya enggak ada. Ya sesuai dengan karcis, sesuai dengan bangku. Tembus, terus pecah rekor. Udah bangku tambahan. Saudara tahu mereka duduk di mana? Hah? Saya khotbah di sini. Mereka di mana? Pas. Tinggal diludahin. Tuh. Ini. Kalau Andrew itu perjamuan kudus, saudara-saudara udah. Mereka udah dapat itu. Bayangkan. Jadi kalau ada tugas mulia ini, wow. Pokoknya gini aja, diikuti aja. Halo, kan janji supaya berkat dan pertolongan Tuhan. Terus yang kedua gini, nggak mau nyumbang ya udah, jangan banyak omong. Betul nggak? Yang nggak nyumbang ngomongnya banyak. Wah jono apa? Jono aku jono apa? Wah ini mungkin masih keluarga yang di sana. Saya mau katakan buat Anda, udahlah. Kalau nggak bisa nyumbang, dukung dalam doa. Iya kan? Tuhan berkati, Tuhan. Aku nggak ada ini, Tuhan. Ada sih 2 jari, Tuhan. Aku nggak ada duit. Udah. Jangan terus. Nah. Ini proyek besarnya Tuhan. Banyak pendeta dunia katakan, paling dunia ini, Yesus datang 10 tahun, 9 tahun lagi. Anda nggak mau ikut dalam proyeknya Tuhan. Mana pernah sih Anda beri sesuatu kepada Tuhan, dia nggak akan ganti. Siapa Pak contohnya? Hanya istri. Nggak punya pekerjaan lain. Cuman dari pintu-pintu gereja. Dari persekutuan demi persekutuan. Saya nggak punya pekerjaan, nggak punya bisnis apa. I never touched. Tahun ini 50 tahun saya melayani itu. Saya nggak pernah seumur hidup. Kalau ada di ruangan ini yang pernah merasa saya minta, ayo maju ke depan. Ngefret iya. Pernah sampai, Anda tahu ya, sampai 1 miliar nggak dikembaliin, nggak buat saya jadi miskin. Ya cuman dalam hati, aduh kenapa lo nggak kembaliin lo. Bahkan kita kasih mobil, kita kasih rumah. Untuk keluarga saya kasih rumah. Untuk orang-orang yang memang butuh. Nggak pernah saya. Ya, nggak pernah. Tuhan tinggalin. Nah, karena saya tahu persis bahwa firman Tuhan itu ya dan amin.